Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz Arif dari Forum News Network. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, tampaknya sedang cari gara-gara dengan PDIP. Partai di mana bapaknya itu disebut oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai petugas partai. Kaisang ini kan sekarang ini tengah ditawari oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga putri dari Ibu Megawati. Apakah dia mau bergabung menjadi kader PDIP sebagai syarat untuk dia itu didukung sebagai calon wali kota di Depok, Jawa Barat. Kaisang ini malah tampil bersama Ketua Umum PSI Haji Giring Ganesa Jumario dengan mengenakan kaos PSI. Entah apa maksudnya ya. Apakah ini merupakan jawaban secara tidak langsung atas pertanyaan dan tawaran dari Puan Maharani? Atau ada maksud-maksud lain? Kaisang ini dalam beberapa pekan terakhir kan memang tengah menjadi pembicaraan publik itu karena dia dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk menjadi calon wali kota di Depok, Jawa Barat. Ini kota yang selama ini dikenal menjadi basis dari Partai Keadilan Sejahtera. Balihonya itu mulai bertebaran di beberapa sudut kota. Salah satu baliho yang cukup besar itu dipajang di Jalan Margonda. Ini ruas utama dan bahkan satu-satunya ini di kota Depok. Dan dengan tagline PSI menang, wali kota Kaisang. Selain baliho tersebut, di sejumlah sudut kota Depok ini terpasang poster-poster dukungan terhadap Kaisang dari para caleg PSI yang akan berlaga pada pemilu 2024. Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Ade Armando, yang kini maju menjadi caleg untuk PSI, dan Profesor Hamdi Muluk, ini dari Fakultas Psikologi UI, hadir dalam deklarasi Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Banyak yang menduga deklarasi Kaisang dalam Pilwakot Depok ini hanya sebagai gimmick saja ya. Maklumlah kan PSI saat ini hanya memiliki 1 kursi di DPRD Depok. Dan itu tentu tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon dalam pemilihan wali kota Depok. Kaisang juga ketika ditanya soal kesiapannya menjadi calon wali kota dan di mana dia akan berlaga, waktu itu terkesan menjawab sekenanya, mau di Sleman boleh, mau di Solo juga boleh. Sleman ini adalah kabupaten di Yogyakarta. Tapi soal baliho dan poster yang digunakan berkampanye oleh PSI di Depok itu, Kaisang itu menjawab bahwa dia yang menyuplai foto-foto untuk digunakan sebagai baliho dan poster PSI itu. Dalam foto itu terlihat Kaisang memegang sekuntum mawar merah yang jadi logo PSI. Saya foto, saya kasih semua. Saya kalau melakukan sesuatu all out, itu tegas Kaisang. Berarti alat peraga kampanyenya itu sangat masif, tetap saja ada kesan bahwa PSI dan Kaisang itu sedang membuat sensasi, ya, sedang bermain-main lah. Tapi pencalonan Kaisang di Depok ini menjadi lebih serius ya ketika Partai Gerindra itu turun tangan dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung Kaisang. Dukungan terhadap Kaisang ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurutnya kesediaan Kaisang menjadi calon wali kota di Depok itu akan menjadi darah segar untuk kota Depok ini ya, kota yang menjadi tetangga dari Jakarta ini. Sebagai kota banyak perguruan tingginya, kota mahasiswa, dan banyak dihuni oleh anak muda, Depok, kata Muzani, itu butuh pemimpin yang masih muda dan segar, dan Kaisang dianggap cocok untuk itu. Nah, dengan kesediaan dari Gerindra, kesediaan dan kesiapan maksud saya, maka peluang Kaisang untuk mendapatkan tiket menjadi calon wali kota Depok itu menjadi terbuka. Karena Gerindra saat ini itu memiliki 10 kursi di DPRD Depok. Dari 50 kursi, dia punya 10 kursi. Jumlah kursinya itu sama dengan PDIP, dan mereka ini hanya kalah dari PKS yang menjadi pemilik kursi terbanyak, yakni 12 kursi. Depok dalam 4 periode terakhir ini dipimpin oleh wali kota yang berasal dari PKS, namun belakangan ini pada kepemimpinan wali kota yang sekarang dijabat oleh Idris Somad itu banyak sekali kekecewaan warga karena dianggap ya tidak ada kemajuan apapun di bawah kepemimpinan dari wali kota PKS ini. Padahal Idris Somad ini kalau kita lihat runut sejarahnya, dia sebelumnya itu sebelum jadi wali kota sampai 2 periode ini sebelumnya dia menjadi wakil wali kota. Jadi setidaknya dia 15 tahun sudah memimpin Depok. Jadi harusnya dia ngerti mana-mana yang
yang menjadi kebutuhan publik dan mana kelemahan pembangunan di Depok. Tapi kalau kita menyimak dari pendapat warga, memang banyak sekali kekecewaan terhadap itu, dan ini kelihatannya peluang itu yang coba dimanfaatkan oleh PSI dan Gerindra saat ini. Dukungan dari Gerindra dan juga tawaran dukungan dari PDIP ini sesungguhnya tidak lepas dari kontestasi nasional. PDIP dan Gerindra saat ini tengah berebut dukungan dari Presiden Joko Widodo. Hanya dengan mendapatkan dukungan dari Joko Widodo, baik Ganjar maupun Prabowo itu baru akan pede untuk memenangkan Pilpres. Karena Ganjar ini ternyata tidak seperti yang diperkirakan oleh PDIP bakal menjadi magnet tersendiri. Ternyata tidak, suaranya itu stuck, dan suara Ganjarnya suara PDIP lah gitu. Begitu juga dengan Prabowo, meskipun sekarang ini disebut-sebut oleh lembaga survei suaranya melejit, itu dipastikan karena ada faktor dukungan dari Joko Widodo. Apalagi ini kalau ada calon presiden ketiga yakni Anies Baswedan, jadi ini makin nggak pede lagi nih saya kira Prabowo dan Ganjar Pranowo, dan yang dibutuhkan tentu saja dukungan dari Pak Jokowi sebagai presiden. Bukan Jokowi sebagai pribadi ya. Kalau endorsement powernya Pak Joko Widodo saya kira mungkin nggak terlalu kuat, tapi jangan lupa dia adalah seorang presiden yang mempunyai semua sumber daya, baik infrastruktur pemerintahan maupun sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan yang penting untuk maju pada Pilpres 2024 dan juga sekaligus memenangkannya. Presiden Jokowi sendiri saat ini tampaknya sedang bermain-main dan dan belum menunjukkan sikap tegas akan mendukung siapa. Namun dalam perkembangan terakhir, ya ini dengan bergabungnya Perindo yang dipimpin oleh Haritanu Sudibyo mendukung Ganjar menjadi capres, itu bisa menjadi indikator tampaknya Presiden Joko Widodo itu akan kembali ke kandang banteng. Apalagi sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Megawati, kendati masih menyatakan berupa penjajakan belum final mendukung Ganjar Pranowo. Dua partai ini, baik Perindo maupun PAN, seperti berkali-kali saya sebut, ini mereka ini adalah dua partai yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka ini akan mendukung calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di tengah dugaan kemana bandul politik Pak Jokowi akan berlabuh, akan mengarah, apakah kepada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, tiba-tiba muncul foto Gibran bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa Jumario, mengenakan kaos PSI bertuliskan PSI partainya orang biasa-biasa dan bukan siapa-siapa. Ada penjelasan apa maksud Kaisang menggunakan kaos PSI itu, tapi saya kira sulit untuk tidak mengaitkan kedekatan dan juga soal pencalonannya oleh PSI. Apakah itu merupakan jawaban atas tawaran PDIP melalui Puan yang menanyakan keseriusannya Kaisang untuk maju jadi calon wali kota di Depok? Puan Maharani sudah menyatakan bahwa Kaisang itu boleh maju di Depok, tapi syaratnya yang nggak boleh ditawar-tawar, dia harus menjadi anggota PDIP. Dalam aturan internal PDIP, satu keluarga itu tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif dari partai yang berbeda. Puan misalnya memberi contoh, Pak Jokowi itu kan dari capres, dari menjadi presiden kan didukung oleh PDIP, kemudian kakaknya Kaisang wali kota Solo, Gibran itu juga maju dan terpilih menjadi wali kota Solo, itu didukung oleh PDIP. Begitu juga dengan kakak iparnya, menantu Pak Jokowi yang kini menjadi wali kota Medan, Bobi Nasution, juga semuanya adalah anggota PDIP. Hukumannya ini, jika sampai berani melanggar, itu sangat berat. Kasus ini belum lama ini menimpa Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang juga dia menjadi ketua DPP PDIP Maluku. Murad Ismail diberhentikan sebagai ketua DPP PDIP dan bahkan dipecat sebagai anggota PDIP ini karena istrinya itu pada pilek nanti akan maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Memang sih selain ada pelanggaran itu, Murad Ismail dianggap berperilaku tidak baik karena ketika diklarifikasi soal pencalekan istrinya oleh Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat, dia marah-marah bahkan sampai menggebrak meja. Saya kira lepas dari kemarahan Murad Ismail, tapi aturan tak boleh beda partai dalam satu keluarga itu memang diberlakukan secara tegas oleh PDIP. Nah sekarang ini, apakah Kaisang akan tetap maju sebagai wali kota, entah di Depok atau Solo, dari partai lain selain PDIP? Kalau PSI saya kira pasti tidak, ya karena suaranya tidak mencukupi. Yang paling mungkin dia mencalonkan diri dari Gerindra, dan ini ada sejarahnya kalau dia akan didukung oleh Gerindra. Ini saya kira pasti akan sangat seru.
Pertanyaannya, apakah PDIP itu bakal mengambil tindakan keras dan tegas kepada Jokowi seperti yang dia berlakukan kepada Murad Ismail bila Kaisang itu tetap memaksa untuk mencalonkan diri sebagai wali kota entah di mana, Solo, Depok atau Sleman seperti dia sebut, dengan menggunakan tiket dari partai lain di luar PDIP. Saya kok ragu ya. Belajar dari kasus Gibran yang sempat mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan relawan Joko Widodo dan relawannya, pada yang kemudian menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dalam Pilpres 2024, DPP PDIP ternyata nggak berani kok mengambil tindakan apapun terhadap Gibran. Dia hanya dipanggil menghadap Hasto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun, dan kemudian diberi masukan dan dinasehati. Padahal untuk kasus pencapresan ini sangat keras loh. Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Solo Efek Rudi itu pernah mendapat surat peringatan. Ganjar itu hanya mendapat surat peringatan ringan, padahal dia menyatakan siap menjadi calon presiden. Cuma itu saja yang dia lakukan. Padahal pada waktu itu karena alasannya Megawati belum mengambil keputusan, dan kita tahu kemudian Ganjar dicalonkan menjadi calon presiden. Efek Rudi ini ketua DPC PDIP Solo yang juga pernah menjadi wali kota Solo, itu mendapat peringatan keras dan terakhir karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Alasannya lagi-lagi karena DPP PDIP belum memutuskan siapa yang akan menjadi capres pada tahun 2024 nanti. Saya pikir Kaisang pasti paham soal konstelasi politik semacam itu ya, sehingga dia terkesan tidak peduli, malah ya sebenarnya ngeledek kalau orang Jawa, ngice gitu ya, istilahnya tawaran dari Puan Maharani dengan mengenakan kaos dari PSI. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya loh Kaisang itu melawan keputusan DPP PDIP walaupun secara simbolis ya. Dia misalnya itu pernah mengenakan kaos bergambar Prabowo Subianto. Padahal saat itu PDIP telah secara resmi mengumumkan pencalonan Ganjar sebagai calon presiden pada tahun 2024. Semua ini dia kenakan itu. Dia tidak mengenakan di tempat biasa, baik kaos Prabowo maupun kaos yang dia kenakan sekarang, kaos PSI bersama Giring, itu dikenakan dia dalam sebuah acara podcast ya. Kalau yang terakhir ini podcast yang milik dia sendiri. Jadi memang ini ada intensi supaya dia mengenakan kaos ini menyebar ya, banyak diketahui oleh banyak orang lain. Jadi dia nggak sembunyi-sembunyi memakai kaos baik berlambang Pak Prabowo maupun sekarang berlambang logo PSI ini. Jadi bagaimana kira-kira nanti akhir dari perlawanan dari Kaisang ini? Apakah akan ada tindakan keras terhadap Kaisang dan Pak Joko Widodo? Saya kira seperti saya tadi, kesimpulan saya nggak mungkin itu terjadi, kecuali kalau kemudian nanti akhirnya Pak Jokowi itu betul-betul memutuskan berpisah jalan dengan PDIP. Dalam hal ini artinya dia memutuskan untuk tidak lagi mengusung Ganjar Pranowo, tapi akan mendukung sepenuhnya Pak Prabowo. Tapi kalau sekarang kan ini juga masih masih remang-remang, masih in between, masih di antara ya. Jadi PDIP juga mesti berhati-hati dalam mengambil tindakan. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.